Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di 2R Channel. Jadi vlog kali ini tuh aku mau menceritakan tentang dari awal aku kehamilan pertamaku, kedua, dan kehamilan ketigaku yang sekarang. Mau tahu cerita selengkapnya, ikutin terus ya guys, oke? Juni, cuma aku lupa tanggalnya berapa, pokoknya Juni 2020 tuh kayaknya akhir sepertinya deh. Nah di situ aku emang udah sempet telat berapa hari ya, 9 hari kalau. Nah di situ juga dokternya sampai bingung juga kan, terus aku tanya dong, nggak apa-apa kan ya dok, normal gitu, karena aku juga nggak ngerti juga. Terus dokternya cuma bilang, ya berdoa aja, bismillah, istirahat yang cukup gitu doang kan, istirahat yang cukup, bismillah sih nggak apa-apa katanya, kita lihat perkembangannya seminggu lagi katanya. Udah tuh aku pulang, dikasih obat, seminggunya aku balik lagi, lihat perkembangannya seminggu lagi katanya. Udah tuh aku pulang, dikasih obat, seminggunya aku balik lagi, seminggu balik lagi, pas di USG lagi, sebelum aku ke dokter itu seminggunya, aku flagnya makin itu tuh, makin sering ngeluarin flag sampai kayak ada lendir darah merah gitu, tapi masih sedikit gitu, masih sedikit. Nah disitu aku sempat nangis juga tuh, ya Allah gitu, semoga nggak apa-apa. Sampai suami lagi kerja juga aku WA-in, aku teleponin gitu, karena panik kan, kehamilan pertama tuh kenapa kayak gini gitu. Nah terus sudah seminggu aku langsung ke dokter kan, langsung ke dokter itu pas di USG lagi, ternyata aku kehamilannya kantongnya aja. Janinnya nggak ada guys. Jadi itu katanya ya bayinya nggak berkembang, jadinya ya mau nggak mau disaranin harus dikuret gitu guys. Di situ ya Allah aku sedih banget ya, karena itu baru pertama kalinya ngerasain hamil, tapi ya Allah berkata lain gitu. Ya sudahlah, itu belum rezeki ya guys. Di situ aku sedih banget, pengen nangis. Pengen nangis, cuma ya udah gitu. Dokternya juga langsung udah ini kuret gitu, karena USG itu juga beda kan, jadi aku periksa kehamilannya beda, sama yang USG-nya itu beda dokter lagi gitu guys. Jadinya yang dokter yang USG-nya ini bilang, ini ini kantongnya aja nggak ada janinnya tuh, kantongnya juga udah tipis katanya, kantongnya udah tipis, jadinya mau nggak mau harus dikuret tuh. Nah ya udah tuh, kata dokternya juga rembukin dulu sama keluarga gimana enaknya, mau dikuret di situ atau mau di tempat lain gitu. Ya sudah. Nah itu aku USG hari Sabtu. Di situ aku rembukin sama suami, dan ujung-ujungnya aku harus dikuret hari Selasa. Hari Selasa sore aku udah berangkat ke rumah sakit. Kebetulan rumah sakitnya ini dekat rumah ibu aku, jadinya aku sempat nginep dulu di rumah ibu aku. Jadi pas aku datang ke rumah sakit itu, aku bilang kalau aku yang harus dikuret gitu, aku harus dikuret. Oh ya udah, langsung
disuruh masuk ke dalam ruangan gitu, tapi aku di situ hanya dikasih obat yang dimasukin lewat transvaginal gitu guys. Jadi dimasukin gitu biar aku ngerasa ada kontraksi gitu kan, biar si kantongnya ini keluar. Nah, di situ aku nggak langsung ditindak, jadi aku disuruh pulang dulu. Nanti kalau misalkan jam 4 pagi atau ya pokoknya sekitar jam 4 pagi udah banyak ngeluarin darah katanya, aku buru-buru datang ke rumah sakit itu. Nah, aku nginep dulu lah di rumah ibu aku. Nah, di situ pas nginep juga aku kayak mules gitu, tapi nggak terlalu, maksudnya gimana ya, rasanya tuh kayak apa ya, kayak mau head aja gitu, rasanya kayak mau ngeluarin darah head aja. Tapi di situ aku ngeluarin darahnya paling cuma sedikit nggak banyak gitu kan. Nah, tapi pas sudah jam 4 atau setengah 5, karena emang darahnya nggak terlalu banyak, ya udahlah aku langsung ke rumah sakit aja. Pas di rumah sakit itu ditanya dong sama di bagian apa sih, UGD apa IGD. Nah, aku langsung disuruh masuk ke IGD. Nah, itu ditanya sama dokter IGD gitu guys, ditanya sama dokter IGD. Sedangkan aku sudah bilang kalau aku tuh emang yang harus dikuret gitu kan. Tapi tuh masih ditanya-tanya lagi, kenapa bisa kayak gini, pokoknya harus diceritain gitu deh. Nah, habis itu datanglah suster. Nah, di sini guys, pas udah suster, karena pas dilihat di CD aku tuh masih darahnya masih dikit, jadi mau nggak mau kan sama susternya langsung dinin pakai tangannya lah gitu. Maaf ya guys kalau vulgar. Nah, jadi tuh langsung dikeluarin. Nah, abis dikeluarin gitu, itu belum dikeluarin sih, maksudnya agar si darahnya ini keluar banyak kan. Nah, udah gitu nama suster langsung guys, itu tuh banyak banget darahnya, ya Allah. Aku mau nangis ya, cuma ya ngerasain sakit juga. Nah, setelah udah itu aku langsung dipindahin ke kamar. Di kamar itu aku dikasih obat minum gitu, biar mungkin untuk kontraksi juga, cuma lewat minum. Nah, di situ aku langsung ngerasain, ya Allah, sumpah itu bener-bener kayak kayak kalau kata orang-orang mah itu lebih seperti orang melahirkan gitu. Emang bener-bener ngerasanya tuh, ya Allah, sumpah sakit banget. Terus aku ngerasa juga di situ kayak bener-bener ada yang keluar gitu, kayak keluar, kan aku pakai pembalut guys, jadi aku benar-benar ngerasain kayak ada yang keluar gitu, kayak nggak gede tapi kayak sedang gitu, kayak ada yang aku keluarin gitu kan. Nah, di baju aku juga tuh semuanya udah darah semua tuh, udah banyak banget, udah darah semua. Ya udah ya, aku mau nangis juga nggak bisa, aku cuma ngerasain sakit aja tuh. Nah, itu sekitar jam 7 atau jam 8 pagi. Karena dokternya dokter yang USG-nya itu datangnya pas jam 9, jadi dia nge-USG orang dulu, pasien yang lain, baru dia nanganin yang aku yang mau dikuret gitu. Jadi aku ditindaknya sekitar jam 10 atau jam setengah 11-an guys. Ya udah ya, di situ suamiku juga nggak boleh nemenin, suamiku harus nunggu di luar, jadi aku sendiri di dalam ruangan itu, di dalam ruang tindakan. Nah, setelah itu aku langsung ditenangin.
Nah guys, setelah aku ditenangin sama dokter itu di dalam ruang tindakan itu, aku sedikit nanya-nanya sih, karena kandunganku lemah ya dok gitu, bisa kayak gini tuh kandunganku lemah atau gimana ya gitu. Tapi dokternya itu ya nenanginnya santai aja, maksudnya biar aku tenang juga kan. Enggak kok, itu bukan lemah, itu banyak faktor katanya. Nah jadi mungkin itu si yang masuk ke dalam rahim aku itu katanya apa, sperma yang kurang sehat atau apa gitu, maksudnya yang nggak bagus lah, kan banyak macamnya juga kan. Nah di situ dokter ngejelasin itu, yaudah aku ya habis itu ya aku dibilang tuh sama susternya juga, ini masukin obat bius ya gitu. Nah dimasukin obat bius itu yaudah akunya langsung teler ya, aku langsung merem gitu aja guys. Tapi di situ obat biusnya yang nggak total semuanya, jadi aku masih dengar suara kebisingan di luar gitu, seperti apa tuh aku ngedengerin cuma ya nggak terlalu jelas juga, cuma kayak gitulah, kayak bising gitu gimana ya. Tapi aku merem, aku tuh kayak di awang-awang ngawang. Nah ya udah, setelah itu aku nggak sadar karena mungkin udah selesai kayaknya, jadinya udah sepi jadinya. Ya udah aku juga kayaknya dibangunin gitu, kayak dibangunin gitu, tapinya masih kayak masih mau merem aja gitu. mau melek susah banget. Tapi ya nggak lama juga sih, selang berapa menit aku udah sadar, udah langsung dipindahin lagi ke kamar inap, Nah di situ udah di situ berasanya guys aku kehilangan anakku yang pertama. Ya walaupun masih 7 minggu kan itu hitungannya sudah anakku ya gitu. Jadi ya udah, aku harus mengikhlaskan. Jadi ya sarannya sih kalau hamil pertama itu ya harus benar-benar bed rest, atau ya bed rest juga nggak terlalu. Jadi ya pokoknya kalau hamil itu sebenarnya, kalau awal kehamilan itu karena masih muda, jadi kita harus istirahat, banyak-banyak istirahat lah kalau awal kehamilan itu, karena itu masih rentan kan, masih rentan banget, jadinya kita harus banyak istirahat. Nutrisi itu yang paling penting ya untuk janin kita. Nah ya udah, seperti itu cerita kehamilanku yang pertama guys. Nah lanjut jadi selang beberapa bulan itu aku dikuret bulan Juli tanggal 22 kalau nggak salah, tanggal 22 Juli itu aku dikuret. Nah di situ selang berapa bulan ya, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah di Desember kalau nggak salah, iya di Desember itu tuh selang 5 bulan berarti guys. Selang 5 bulan, di bulan Desember itu aku merasakan seperti hal-hal aneh, seperti aku kayaknya kok beda ya, aku kayak ngerasa aku lagi hamil nggak ya gitu. Pokoknya beda aja gitu bawaannya, kayak males tapinya gimana ya, kayak begitulah guys. Jadi karena udah pernah merasakan hamil pertama kayak gini, jadi pas kehamilan kedua ini jadi ngerasa ih kok beda ya gitu. Cuma di situ aku belum berani tes pack tuh, karena takut juga kan, takut kecewa lagi. Nah
Situ aku masih santai aja, santai. Tapi aku ngerasa kok malah kayaknya ini gue hamil deh gitu kan, pasti berasa kan gitu, kayaknya ini gue hamil deh gitu. Nah disitu cobalah beli test pack, itu juga lupa waktu bulan Desember apa Januari ya, gue antara Desember sama Januari, sepertinya Januari, soalnya aku lupa guys. Malum bumil. Sering lupa. Sebenarnya itu di bulan Januari tuh aku sempet test pack, aku tes